Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bil ams kad bahasna fi ma ta'alaq bi at-taukid wal badal. Kemarin kita sudah membahas terkait taukid dan badal. Wa kama huwa arafna anna taukid yang qasim al qismain. Taukid itu terbagi menjadi dua, yaitu at-taukid al-lafzi wa taukid al-ma'nawi. Tayyib. Kemudian badal aidon yang qasim ala arba'ati aqsamin. Untuk badal ini terbagi menjadi empat. Wa huwa syai'un min syai' badu min kul istimal dan ghalat, yaitu terdiri dari badal syai' min syai', fa'il min kul, istimal dan juga ghalat. Wa kama huwa arafna anna na'ta tabi'un lil man'uti. Na'at itu mengikuti man'utnya. Wal ma'tuf tabi'un li Ma'tuf ma'tuf alaih. alaih. Sahih. Tsumma wat taukid tabi'un li Muakkad. muakkad. Sahih. Wal badalu Wal badalu mubdal minhu. mubdal minhu. Tayyib. Jadi yang kemarin kita bahas selebihnya itu terkait marfu'atil asma, isim-isim yang wajib dibaca rafa. Isim-isim yang wajib dibaca rafa itu sebagaimana sebelumnya kita bahas, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khabarnya, ismnya kana, khabarnya inna, kemudian atawabi. Kalau atawabi ini lebih ke fleksibel. Jadi matbu'nya itu i'rabnya apa? Kalau matbu'nya i'rabnya rafa, ya tabi'nya harus rafa. Kalau matbu'nya i'rabnya nasab, tabi'nya harus nasab. Atau kita bisa menyebutkan kalau mubdal minhunya jar, badalnya harus jar. Jika muakkadnya nasab, maka badalnya juga taukidnya harus nasab. Itu yang kemarin kita bahas. Kemudian kita masuk ke bab mansubatil asma'i, isim-isim yang dibaca nasab. Sebelumnya kan isim-isim yang dibaca rafa. Nah, kali ini membahas terkait isim-isim yang dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mansubatu 15. Al-mansubatu 15 afwan. Wa ya al-maf'ulu bihi wal masdar wa dharf az-zaman wa dharf al-makan wal hal wa tamyiz wal mustanna wal mustasna wasmullah wal mudada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatuha wa tabil mansub wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. Nah, isim yang dibaca nasab ini ada 15, teman-teman. Isim-isim yang dibaca nasab ini ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bih, yang kedua masdar atau maf'ul mutlak, yang ketiga darfuz zaman, darful makan, hal, tamyiz, mustasna, munada, maf'ul min ajlih ila akhirih. Itu nanti yang wajib dibaca nasab. Untuk kali ini kita mulai ke maf'ul terlebih dahulu, bab maf'ul bih. Tayyib. Maf'ul bih wal ismul mansub alladhi yaqau bil fi'lu. Isim yang dibaca nasab yang biasanya terletak setelah fi'il fa'il. Atau dalam bahasa Indonesia itu dia menjadi objek. Walaupun tidak semuanya objek ya. Untuk pemahaman awal ini, kalau susunan kalimatnya dia itu menjadi objek, itu dia berarti berupa maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini wajib nasab, teman-teman. Baik, misalnya yasma'u zaitun al khabara. Yasma'u ini kan kata kerja, teman-teman. Zaitun pelaku atau orang yang melakukan. Kemudian al khabara ini objek atau maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu termasuk juga ya merupakan objek.
Makanya dibaca nasab. Yasma'u Zaidun al-khabara. Zaid mendengar berita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait fa'il. Zaidun ini merupakan fa'il yang zahir. Marfu, dia wajib marfu. Kalau maf'ul bi, ini dia wajib nasab. Jadi satu contoh lagi. Hafidhu Zaidun al-mufradati. Zaid menghafal kosakata. Al-mufradati ini, coba saya tanya, Ukhti Heni, Ma jama muannas salim. belum, belum, Eh, apanya? belum Itu ditanya, maf'ul bih. Oh, belum tanya. belum ditanya. Maaf, maaf. Keren nanya Ayo siapa ya labas. tadi? Enggak, Ukhti Saya baru Muniro. datang, Ustaz. Ya, Maaf. Ayo ya Ustaz. labas. Yep. Ukhti Muniro. Al-mufradati Ya, kalimat apa? kalimat isim. Tandanya, Ada al. i'rabnya, Oh iya, Irobnya, iya, iya, iya. irobnya, irob nasab. tandanya, Kasroh. Tandanya itu kasro. kenapa kok dia kasro? Karena isim jamak mu'annas salim. Isim jamak muannas salim. Jabatannya jadi apa? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bi. Kenapa kok dia jadi maf'ul bi? Karena dia jatuh setelah fi'il. Eh? Ya, Ya fi'il. salah. Oh, gimana? Subjek, Menjadi fa'il. objek ya. Menjadi objek daripada Aywa. fi'il. Hafidho. Naam tayyib. Atau terletak setelah fi'il fa'il. Oh, gitu ya. Fa'il. Mm-mm. Kalau terletak setelah fi'il nanti jadinya fa'il. Oh iya. Iya, naam tayyib. Ya, syukron. Afwan, kemudian contoh berikutnya ya drusu Zaid ad-durusa. Coba Uhti Heni tadi sangat bersemangat sekali. Ad-durusa kalimat apa? Isim. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tandanya apa? Tandanya fathah. Jabatan kenapa kok fathah? Karena maf'ul bih. Belum. Belum Jawabannya ya. belum di situ. Kenapa fathah? Kenapa? Eh, Karena Kalau tadi apa ya? al-mufradati kan kasro. Kenapa kok kasro? Karena jamak muannas salim. Nasabnya dengan tanda Oh iya, iya. kasro. Ini Nah, kemudian jama ini muzakkar kenapa kok salim ya. fathah? Iya Jama ke? muzakkar salim. Jama muzakkar salim. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim itu ada apanya? Banyak. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim itu gimana? Coba contoh jamak mudzakkar salim itu gimana, Bu? Oh ini mah masdar ya? Ai, iya ke? Ah, ini masdar apa ini? Kira-kira masdar bukan? Jama muzakkar salim mah yang ada wawu nun tuh ya. Ya, sahih. Terus Oh, ini ini mah apa ini? masdar. Masdar. Iya ke? Masdar dari Hah? akar kata apa? Darosa. Coba ditasrif. Darosa ya drusu darusan ya. Iya, berarti Ini mah dulu. bukan. Oh iya Jamak. bukan. Jamak. Jama taksir. Nah, Aywa. Oh iya iya tebak-tebakan. Iya. Iya Dia jama jamak taksir. taksir. Darsun darsani durusun. Hmm. Langsung datang dulu. Tayyib. Kemudian ad-durus ini jabatannya jadi apa? Tadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya wajib apa? Wajib nasab. Wajib nasab. Tayyib. Tayyib. Sebelum saya melanjutkan ke jenis maf'ul bi, teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol.
Maafi soal, gak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Insya Allah maafi. Tayyib. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun, fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maf'ul bi ini terbagi menjadi dua, ada maf'ul bi dhahir, ada maf'ul bi mudmar atau dhamir. Sama dengan fa'il, sama naibul fa'il, ada dhahir, ada berupa mudmar atau dhamir. Nah, fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, adapun contoh dari isim dhahir itu sudah saya sebutkan tadi, ya. Wal mudmaru kismani muttasil wa munfasilun. Adapun kalau isim dhamir itu ada dua bagian. Ada kalanya muttasilun, ada kalanya munfasilun. Teman-teman tahu artinya muttasilun? Bersambung, Sambung. Kalau munfasilun? terpisah. Berpisah. Bisa. Nah, sahih. Wal muttasilu isna asyar. Adapun contoh dari maf'ul bih muttasil bidhamiri al-muttasil isna asyar. Ada 12. Contoh, dorobani, dorobana, dorobaki, dorobaka, dorobakuma, dorobahum, sampai dorobana. Nah, itu tasrif dari fi'il yang mana mutasil bidomir. Yang sambung dengan domir. Domir mutasil. Jadi kalau misalnya doroba, ini terjemahnya apa teman-teman? Dia seorang laki-laki telah memukul. Memukul? Dia telah memukul Dia saya. memukul dia Dia laki-laki. telah memukul saya. Sahih. Dia laki-laki telah memukul saya. Saya. Dorobani. Oh, dorobani. Kalau dorobana? Dia Dia telah memukul kami. seorang laki-laki telah memukul kita atau Naam, kami. tayyib. Kita. Dorobaki? Dia telah Dia memukul seorang kamu. Dia laki-laki telah telah memukul memukul kamu laki-laki Naam, satu. sahih. Nah, nanya ini kamu. dorobana, nah, ni, kaki, kumakum, huma, hunna itu nama domir mutasil. Mutasil. Domir mutasil atau domir yang sambung. Sambung. Nah, itu ketika berupa maf'ul bi berupa isim domir. Jadi misalnya ada kalimat Doroba Zaitun Amrun. Doroba Zaitun Amrun itu boleh disingkat Dorobahu. Nah, kecuali kalau ada korina, ada hal yang menunjukkan kalau yang memukul itu Zaid dan yang dipukul itu Umar. Doroba Zaitun Amrun. Jadi dirubah. Yang mana dohirnya itu dirubah menjadi domir. Gitu. Kemudian domir yang munfasil, yang domir yang pisah. Domir yang pisah ini misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka ini dia menjadi maf'ul bih. Ditaruh di depan. Iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'inu kami meminta pertolongan. Bertolong. Nah, jadi tidak gabung sama lafadz fiilnya. Kalau yang domir kan gabung sama fiilnya jadi satu. Qoro'ahu, qoro'aha, qoro'ahuma, qoro'aka, qoro'akuma, qoro'akaunna. Sampai domir nahnu. Kalau yang munfasil itu dia pisah dari kata kerjanya itu. Terpisah. Jadi ada spasinya di situ. Iyyaka spasi na'budu. Wa iyyaka spasi nasta'in. Jadi itu yang disebut dengan maf'ul bi yang berupa domir. Maf'ul bi berupa isim domir. Teman-teman Itu ada yang kalau tanyakan? Tafadhol. Ustaz, kalau munfasil emang harus pakai iya, iya gitu, iya, iya. Iya. Dia satu Yahu, paket. iya. Satu Iyahu, paket iya itu ya, iyahuma. iya. Naam.
baru fiilnya Iyahum. muncul. Baru fiilnya dikasih spasi Fiilnya kalau dalam ini tulisan. fiilnya ini bisa fiil mudhari ya. Ini juga bisa Mm-mm. kayaknya ya. Kalau Bisa. yadribu, yadribi ya berarti yadribi, yadribna Yadribu. itu bisa kan? Itu masuk ke Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah bil ams qad sabaqna an darasna fi ma ta'allaq bi maf'ul bih. Alhamdulillah kemarin kita sudah sempat belajar terkait maf'ul bih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maf'ul bih itu kalimat isim yang wajib dibaca nasab, yang biasanya terletak setelah fi'il fa'il. Dalam bahasa Indonesia maf'ul bih ini bisa dikatakan sebagai objek. Kemudian contohnya misalnya ra'aitu Zaidan Amron. Au nasara Zaidun Amron. Amron di situ sebagai objek, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan susunan maf'ul bih atau dari segi ilmu nahwunya. Di situ maf'ul bih wajib nasab. Tidak boleh rafa, nasab, jar, apalagi jazm. Ya, harus nasab, harus nasab. Kemudian maf'ul bih itu terbagi menjadi dua, ada maf'ul bih dhahir, ada maf'ul bih dhamir. Maf'ul bih dhahir ini sebagaimana contoh pada yang saya sebutkan tadi. Misalnya dharaba Zaidun Amron. Amron itu disebut maf'ul bih isim dhahir yang tampak. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bih isim dhamir. Nah, isim dhamir ini ada dua, ada kalanya dhamir mutasil, ada kalanya dhamir munfasil. Secara arti bahasa, dhamir mutasil itu sambung, kalau munfasil pisah. Sambung dalam arti apanya yang sambung? Sambung dengan fiilnya. Seperti dorobana. Nah, itu sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa dhamir. Dhamirnya dhamir huwa. Dorobana, dia laki-laki telah memukul kami. Mutasil. Kemudian dhamir munfasil. Munfasil itu pisah. Jadi ia tidak sambung pada fiil. Mereka pisah. Nah, ini sudah satu paket, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, sampai terakhir itu, misalnya, iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, wa iyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Baik.
Itu yang kemarin sempat kita bahas terkait maf'ul bih. Dan sekarang kita masuk ke bab masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul masdari. Bab yang menerangkan tentang masdar. Nah, bab ini biasanya juga disebut dengan maf'ul mutlak. Teman-teman pernah dengar maf'ul mutlak? Pernah dengar? Nah, Pernah, tayyib. Nah, dalam kitab lain biasanya disebutkan maf'ul mutlak. Kalau di sini babul masdar disebutkan masdarnya karena maf'ul mutlak terbuat dari masdar. Tayyib. Al-masdar huwa al-ismu al-mansu' alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Masdar itu adalah kalimat isim yang dibaca nasab. Atau juga bisa disebutkan maf'ul mutlak. Yang mana biasanya terletak nomor ketiga dalam tasrifan fi'il. Yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Misalnya nasara yansuru nasron. Kataba yaktubu kitabatan. Kharaja yakhruju khurujan. Sa'ada yusa'idu sya'adan. musa'adatan. Dharaba yudharibu Doroban. Ya. mudharabatan. Tayyib. Ukhti Ida, hal sabakti an darasti tasrif al-af'al? Ukhti Ida pernah belajar sorof atau tasrif? Iya, pernah. Aywah, walakin Walakin nasiya kasiran. lupa. Iya. Aywah, tayyib. Nanti bisa dibuka lagi. Yang penting di sini disebut masdar itu adalah tasrifan ketiga. Kalau qara'a itu kan fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari' qira'atan Qiraat masdar. masdar. Tayyib. Kemudian Kiai Musannif menjelaskan bahwa kismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Masdar di sini ada dua kategori, ada yang disebut masdar lafdhi, ada kaitannya masdar ma'nawi. Apa yang disebut masdar lafdhi? Fa in wafaqa lafdhu lafdhu fi'li fa huwa lafdhiyun. Apabila lafaz dan maknanya itu sesuai, dia disebut masdar lafdhi. Contohnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan sahihatan. Qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan sahihatan. Qira'atan ini merupakan masdar dari fi'il madhi apa? Qara'a yaqra'u. Qara'a. Na'am, tayyib. Lah di sini ada fi'il yang sama atau fi'ilnya itu sesuai dengan masdar yang disebutkan. Nah, jika fi'il sama masdarnya itu sama dari segi lafaz dan maknanya, itu disebut masdar lafzi. Oke. Tayyib. Qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'atan sahihatan. Tayyib. Kemudian misalnya lagi nasara Zaidun bakron nasron. Nasron. Zaid menolong Bakar dengan pertolongan yang sebenarnya atau benar-benar menolong. Nanti akan saya jelaskan faedah dari masdar atau maf'ul mutlak ini. Yang pertama yang kita perlu bahas yaitu sesuai dengan teksnya. Teks kitabnya menyebutkan bahwa masdar lafzi itu adalah mirip. Wa faqa lafduhu lafzu fi'lihi. Jadi sesuai dengan fi'ilnya, lafaz fi'ilnya. Tayyib. Itu yang disebut masdar lafzi. Misalnya qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan. Qatlan ini terbuat dari masdar apa? Fi'ilnya fi'il apa? Qatala. Qatala. Nah, itu di situ ada fi'il yang sesuai. Nah, jika sesuai makna dan lafadznya itu disebut dengan masdar Lafzi. Kemudian wa in wafaqa makna fi'li duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyun. Jika sesuai maknanya saja tapi lafadznya tidak sama, itu nanti disebut masdar maknawi. Ya. Wa in wafaqa makna fi'li duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyun. Jika lafadznya beda
tapi maknanya sama, itu nanti disebut masdar maknawi. Manawi. Baik. Contohnya, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana, artinya apa teman-teman? Dan membaca Quran dengan Bacaan. bacaan yang Ayo. Sahihatan yang benar. benar. Iya. Jadi yaqra'u Zaidun al-Qur'ana tilawatan kan artinya sama-sama membaca. Sahih? Nah, tilawatan ini tidak sesuai dengan fi'il sebelumnya, kata kerja sebelumnya, yang mana yaqra'u. Nah, jika lafadznya beda, maknanya sama, itu nanti disebut masdar maknawi. Baik, misalnya lagi, jelas Zaidun al-kursi qu'udan. Qu'udan itu masdar dari fi'il madi qa'ada. Dari segi lafadznya beda, maknanya sama, itu nanti disebut masdar maknawi. Jadi saya ulang lagi. Masdar dalam kategori ini ada dua macam, ada kalanya masdar lafzi, ada kalanya masdar ma'nawi. Wa faqa fi'lu lafdhan wa ma'nan. Jika lafaz dan maknanya itu sama, itu nanti disebut masdar Lafdi. lafzi. Misalnya dzabahtu al-baqara dzabhan sahihan. Saya menyembelih sapi dengan penyembelihan yang benar. Jadi ada makna dengannya di situ, dengan penyembelihan yang benar. Nah, dzabhan ini merupakan masdar yang terbentuk dari fi'il madi dzabaha. Dalam satu kalamnya, dalam satu susunan kalimatnya itu ada fi'il yang sesuai atau akar katanya disebutkan. Dzabahtu al-baqara dzabhan disebut masdar lafdi. Kemudian kalau lafadznya beda, maknanya sama, disebut masdar maknawi. Baik. Itu yang disebut dengan al-masdaru qismani. Dalam teks, teman-teman ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Akhi Rahmat, indaka soal? Bahkan jaidatan itu sama dengan yaktab ya apa yakub yang keli apa sih Yang mana? yak apa itu yaktabu zaidun Yaktubu. yaktubu zaidun adarsun Ad-durusa. durusa kitabatan jaidatan yang sama dengan yang sama maknanya yang apa yang ya kitabatan. Aywa. Jaidatan jadi apa di situ? Jaidatan hal ya Laisa. salah ya jaidatan dengan jaidu dengan Kira-kira jadi apa itu? Yaktubu Zaidun ad-durusa kitabatan. Zaid menulis pelajaran-pelajaran dengan tulisan taukid bukan jaidatan. Laisa. Jaidatan artinya apa? jaidatan bagus apa jaidatan Bagus. Nah, bagus. Coba diterjemah. Dia menulis Aywa, dia jadi oh iya kitabatan jaidatan aywa, dia sifat jaidatan. Kenapa kok jaidatan? Karena man'utnya tan juga nasab tan juga atau mu'annas juga. iya. Jadi yang di situ kitabatannya masdarnya kan dari akar kata bayak tubuh kitabatan. Kalau kata bayak tubuh itu berarti wazannya dari fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kenapa kok nggak fa'lan? Mungkin bertanya gitu ya. Jadi dia juga masdar. Katban juga bisa. Katban juga sih, Pak. Kata bayak tubuh, katban, wa kitabatan. Jadi masdarnya dia ada 3.
Oke. Itu jadi masuknya ke makna, bukan lafzi. Laisa, yang mana ini? Yang itu yang kita batan itu sama kan sama fiilnya ya? Berarti yang lafzi itu, Sama, yang lafzi itu lafdi. ya. Oh, Naam. yang sebelah kanan lafzi. Sebelah kiri maknawi. Hmm. Tayyib. Gimana akhi Imam? Itu saat itu apa namanya konversi dari katban ke kitabatan, bukan kayak tadi Quran gitu kan. Jadi qiraatan Qiraatan. itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Naam, tayyib. Jadi dalam tasrif itu ada kiasi sama sama'i. Kalau kiasi itu kita mengkiaskan misalnya fa'ala yaqulu fa'lan, nasara yansuru nasron. Terus misalnya lagi qatala yaqtulu Bahasanya. qatlan. Ya. Terus kemudian ada kharaja yakhruju khurujan. Kok bisa khurujan? Nah, itu yang disebut dengan sama'i atau langsung dari orang Arabnya masdarnya seperti itu emang. Jadi bukan kharaja yakhruju kharjan tapi khurujan. Makanya kadang ada di orang Arab itu ada teks al-khuruj gitu. Maka al-khuruj tempat keluar misalnya atau juga makhraj biasanya. Jadi memang merujuk ke kharjan salah, apa nggak Ustaz? ada, nggak kepake. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Jadi kalau kharjan itu orang Arab tidak menyebutkan, ya tidak ada dalam apa itu literatur Arab kharjan. Adanya khuruj. Nah, itu yang disebut sama'i. Jadi langsung dari pusatnya menyebutnya apa. Kok enggak kharjan, Pak? Ya nggak tahu, emang orang Arabnya bilang gitu. Makanya itu ada dua kategori. Ada kalanya kiasi, kita mengkiaskan, ada kalanya sama'i. Nah, terus gimana Pak kalau kita bisa mengetahuinya kalau dia itu demikian masdarnya? Nah, nahnu nuraju ilal mu'jam. Kita kembali ke kamus bahasa Arab, entah itu kamus Munawir atau kamus Munjid. Bayar apa ini? Kemudian nanti bisa juga dijumpa ketika dalam kitab atau literatur Arab. Pakainya itu khorjan atau khurujan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui masdarnya. Gitu, akhi Imam. Baik, tentu. Nah, selanjutnya adalah faedah dari masdar itu sendiri. Dalam kitab lain itu disebutkan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini ada 3 faedahnya. Yang pertama dari taukidi fi'lihi, untuk menegaskan fi'ilnya. Ditauqidi fi'lihi, untuk menegaskan fi'ilnya. Jadi misalnya darasa Zaidun al-hadisa darsan, Zaid menulis hadis dengan Zaid belajar hadis dengan belajar sungguhan atau dengan sebenar-benarnya belajar. Jadi untuk taukid, menegaskan kata kerjanya darasa ini. Gitu. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, libayani ada di fi'lihi, untuk menjelaskan bilangan fi'ilnya. Jadi berapa kali kata kerja itu dilakukan. Misalnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Qira'ataini artinya 2 kali bacaan. Jadi Zaidun yaqra al-Qur'ana qira'ataini. Zaid membaca Al-Qur'an 2 kali bacaan. Nah, ini diantara faedah dari maf'ul mutlak. Dibayani ada di fi'lihi. Kemudian dibayani nawa'i fi'lihi, untuk menjelaskan jenis kata kerjanya atau macam kata kerjanya. Kita bisa menyebutkan dalam contoh kata Zaidun ad-darsa kitabatal ustadi. Zaid menulis pelajaran kitabatal ustadi, seperti tulisan gurunya atau tulisannya gurunya. Jadi itu dia itu menjelaskan jenis kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Nah, kalau dalam kitab itu yang sering muncul itu 2. 1 sama nomor 2. Litauqidi fi'lihi sama libayani ada di fi'lihi. Nah, maf'ul mutlak ini dia wajib nasab. Ya. Wajib nasab. Enggak boleh rofa, enggak boleh jar, apalagi jazm. Litauqidi fi'lihi. Walibayani ada di fi'lihi. Makanya di situ darsan, enggak boleh darsun. Darasa Zaidun al-hadisa darsan.
Qara'a Zaidun al-Qur'ana qira'ataini. Kenapa kok qira'ataini bukan qira'atani, teman-teman? Coba ada yang bisa jawab kenapa kok qira'ataini bukan qira'atani? Nasab ya. Objek Karena nasab. mansub. Naam, karena mansub, sahih. Karena dia merupakan isim tasniyah. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya darsan ini kalimat apa, teman-teman? Kalimat isim. Sim. Isim tandanya, Tandanya tanwin. i'rabnya, Irobnya nasab. tandanya Tandanya Fatah. alif fathah. fathah. Kenapa kok dia fathah? Karena dia objek. Maf'ul mutlak. Karena maf'ul Belum. Oh. Kenapa kok dia fathah? ada alif. Karena isim Tidak. mufrad. Karena Karena isim mutlak. mufrad. Jabatan kalimatnya jadi apa? Objek Maf'ul maf'ul. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Loh, kok maf'ul mutlak? Eh, Sahih, jabatan. maf'ul mutlak. Bukan objek dia. Objek di situ al-hadisa objeknya. Kenapa kok dia maf'ul mutlak? Karena masdar. Ditaukid darussa. Litauki di darasa, Taukid litauki darasa. di lafdi darasa. Nah, sahih. Kemudian juga karena terbuat dari masdar. Dari masdar. Dari masdar. Jadi al-hadis masdar di itu situ- maf'ul bi Ustaz ya. Maf'ul bi, sahih. Ya, Zaid darsan. menulis hadis. Hadis dia jadi maf'ul bi. Maf'ul bi-nya berupa isim maf'ul bi Al-ma'rifah. dhohir atau dhamir? Zuhir. Dhohir. Nah, taib itu yang disebut dengan fawaidu maf'ul mutlak. Faedah maf'ul mutlak. Ustaz, Teman-teman maf'ul ada yang mutlaknya itu ditanyakan? al-hadis darsannya. Dua kalimat itu mausuf sifat itu jadi maf'ul mutlak gitu atau darsannya aja. Mausuf sifat. Aina. Mausuf Mausuf sifat. Itu Mana yang mausuf? yang al-hadis darsan itu jadi mausuf sifat ya? Enggak. Enggak. Coba Oh, diterjemah. Kira-kira masuk akal nggak dikasih sifat mausuf? Coba Hadis. diterjemah. Oh, iya. Udah belajar. Zaidun belajar. Zaid belajar hadis dengan sebenar-benarnya. Oh, dengan sebenar-benarnya belajar. oh jadi yang dimaksud maf'ul mutlaknya itu al-hadis darsannya. Darsannya bukan al-hadisanya. Oh. Kalau al-hadisa jadi maf'ul bi dia. Maf'ul bi. Kalau al-hadis darsan nggak bisa ya, nggak nyambung ya. Bukan sifat mausuf. Bukan unsur kalam. Hadisa darsan. Hadisa darsan. Bukan sibah jumlah hadisa darsan, bukan ya? Bukan. Jadi teman-teman jangan terkecoh terkait naat man'ut. Bukan berarti ini sama-sama nasab. Ini berarti naat man'ut. Enggak. Jadi harus artinya di sisi lain juga memperhatikan terjemahnya juga. Baik, fahimti ukhti Ida Tahmidah? Iya Ustaz. Darsannya. Teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol. Itu maf'ul mutlak kalau diberi makna yang makna kayak kitab itu berarti kelawan ya Ustaz ya? Sahih. Darasa belajar sapa Zaidun Zaid al-hadis ing hadis. Darsan kelawan belajar temenan. Jadi ada temenannya di situ. Oh iya, karena master itu tadi ya. Iya, karena faedahnya litauki di fi'lihi untuk menegaskan fi'ilnya. Oh, iya. Jadi faedahnya aja taukid, tapi bukan taukid ya Ustaz ya. Gimana? Yaitu faedahnya aja jadi faedah di taukid, bukan taukid itu sendiri ya. Darsan itu ya. Bukan, beda lagi. Aja. Ya, jadi apa faedahnya aja Ustaz ya. Faedahnya sama kayak inna. Iya. Kan dia juga Memperkuat ya ditaukid. Ustaz. Nah, menegaskan, memperkuat.
Tapi kalau dalam bab taukid sendiri itu ada lafadznya sendiri. Yang mana sempat kita belajar ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Taukid lafzi, pengulangan kalimatnya. Kalau taukid ma'nawi, menggunakan lafadz khusus yang sudah disediakan oleh orang Arab. Gitu. Tayyib? Iya. Maafi soal? Ada pertanyaan? Di as-soal. Ayo, tafadhali. Untuk masdar ma'nawi kan jadi nggak ada ciri khusus ya. Jadi harus tahu maknanya itu bahwa itu sama gitu ya. Nggak ada ciri kayak wakoa kiaman nggak nyambung sebetulnya gitu ya. Oh. Aywa. Jadi emang di sisi lain juga nahwu itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Karena nahwu itu nanti lebih ke harokat atau bentuk akhir kalimatnya. Kalau sebelumnya itu nanti berhubungan dengan terjemah atau maknanya atau kosakatanya. Gitu. Makanya bahasa Arab itu fannya banyak. Bahasa Arab itu tidak hanya nahwu shorof, tidak hanya muhadasah saja. Bahasa Arab itu ada keterampilan mendengar. Itu di setiap keterampilan itu juga harus melibatkan banyak rumpun. Nah, rumpunnya bahasa Arab itu ada nahwu shorof, balaghah. Kemudian nah balaghah di situ ada bayan, ada 3 jenis. Kemudian insya ini menulis, yang mana di situ juga melibatkan nahwu shorof dan kosakatanya juga. Kalau balaghah itu dari segi keindahan susunan bahasa. Sastra. Aywa, dari segi sastranya. Jadi emang nggak bisa lepas dari kosakata juga, ya. Jadi harus saling melengkapi. Tapi kalau orang yang paham nahwu, itu biasanya bisa baca akhirannya, walaupun nggak tahu terjemahnya. Akhirnya saja. Kalau misalnya berhubungan dengan kosakata, nanti kesulitan pada bagian tengah dan awalnya itu. Ustaz, bagaimana caranya bisa sering membaca? Makanya di pondok di madrasah kami itu ya ada ujian baca kitab itu sendiri. Ada ujian baca kitab, membaca kitab yang kosong, nggak ada maknanya. Untuk membiasakan. Diujikan. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan? Terkait maf'ul mutlak, tafadhol bisual. Ini kalau dalam kitab jurumnya tidak disebutkan ya teman-teman, tapi ini tambahan dari saya karena perlu disampaikan. Biar gak bingung terkait maf'ul mutlak. Maf'uli ajlih juga enggak ya? Maf'ul ajlih belum? Belum. Oh, tapi diajar belajar. Iya. Taib. Ada maf'ul ajlih, ada maf'ul ma'a, ada hal tamyiz. Cuman kita baru masuk ke maf'ul mutlak. Taib. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bab berikutnya. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dzarfuz zamani wa ismuz zaman al-mansub bitakdiri fi. Dzarfuz zaman wa ismul mansub
bitakdiri fi. Dzaraf zaman itu kalimat yang memiliki arti waktu dengan catatan mengandung makna fi. Ada kalimat fi di dalamnya. Misalnya di sini yauman di malam hari. Lailatan yauman kok di malam hari. Lailatan di malam hari. Yauman di suatu hari, ghadwatan di pagi hari, masaan di sore hari. Ada dinya di situ. Dikira-kira. Naam, dikira-kirakan. Takdiruhu fi. Satu misal di sini. Allama al-ustadu Zaidun an-nahwa sobahan. Ustadz Zaid mengajar nahwu di pagi hari. Ya, di pagi hari. Jadi teman-teman nggak perlu membahas Arabkan fi sobah. Fi sobah ya la yusta'mal fil Arab. Fi sobah itu tidak masyhur atau dalam literatur Arab itu nggak disebutkan atau nggak digunakan. Karena sobahan itu sudah mengandung makna fi. Ada fi di dalamnya. Sama kayak tadi. Darasa Zaitun Al-Quran ada darsan. Ada makna dengannya di situ. Bidarsi kalau dilengkapi, tapi nggak disebutkan. Ya sudah mengandung karena termasuk faidahnya. Nah kalau dzaraf zaman ini dia harus mengandung makna fi, harus mengira-ngirakan huruf fi. Alama al-ustadu Zaidun an-nahwa sobahan di pagi hari. Misalnya lagi, yahfadu Zaidun al-mufradati lailan. Zaid menghafal kosakata di malam hari. Zaid menghafal kosakata di malam hari. Kemudian wa in kana la yatadammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika ada kalimat yang mengandung atau bermakna waktu seperti yaumul Jum'ah misalnya di hari Jum'ah, sobahan, lailan, naharan, dia tidak mengandung makna fi falaysa dzarfan, maka dia bukan dzaraf. Kalau dzaraf kan dia harus mansub. Ya, yahfadu Zaitun al-mufradati lailan, enggak boleh lailun. Lailan enggak boleh lailun. Lailin. Nah, apalagi lailin enggak boleh, enggak bisa. Tapi kalau tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf. Dia nanti kedudukannya sesuai dengan susunan kalimatnya. Contoh, Ja'a yaumul idi. Telah datang hari raya. Yaumu di situ jadi apa, teman-teman? Fa'il. Jadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'ilnya fa'il ghairu akil, yang tidak berakal. Ja'a yaumul idi. Walaupun dia itu terjemahnya terkait waktu, tapi kalau tidak mengandung makna fi, falaysa dzarfan, maka dia bukan dzaraf. Satu contoh lagi. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Yaumul Jum'ati di situ jadi apa, teman-teman? Data. Obat. Jadi mubtada. Nada. Jadi mubtada. Karena dia berada di awal jumlah, isim berada di awal jumlah. Yaumul Jum'ati yaumun di situ jadi apa? Khobar. Khobarnya mubtada. Ya, walaupun dia bermakna waktu, tapi bukan tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf. Wa illam yatadammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika kalimat yang mengandung makna waktu, tapi tidak mengira-ngirakan huruf fi di dalamnya, falaysa dzarfan, maka dia bukan dzaraf. Terus jadi apa? Yang menyesuaikan kedudukan kalimatnya. Gitu. Kalau terletak setelah fi'il ya berarti dia fa'il. Misalnya ja'a yaumul idi. Tayyib. Menyesuaikan. Tayyib. Teman-teman ada yang tanyakan terkait dzaraf zaman ini? Itu
harus muqadarah betul-betul. Kalau ada fi apa itu jadi jar majrur gitu itu nggak bisa, bukan dorof ya berarti. Bukan. Hmm. Falaisa dzarfan, dia bukan dzaraf. Kalau dzaraf tanpa fi dan wajib nasab. Ya. Nah, wajib. Misalnya wajib nasab. Qara'a Zaidun al-Qur'ana yaumal jum'ati. Zaid membaca Al-Qur'an di hari Jumat. Yauma di situ enggak boleh yaumu. Karena dia berupa dzaraf yang mengandung makna fi. Atau juga biasanya ciri-cirinya terletak setelah jumlah. Terletak setelah jumlah, susunan yang lengkap. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, baru gitu keterangan waktu, yaitu nanti biasanya dia jadi dzaraf yang mengandung makna fi. Tayyib, teman-teman ditanyakan terkait dzaraf zaman. Ustaz, kalau sobahan itu diganti jadi pisobahi, nggak bisa emang? Bisa, cuman bisa, cuman tidak sering digunakan dalam kitab atau bahkan nggak ada. Kalau Jadi dari selalu, segi ngomong biasanya ada. jadi selalu disingkat sobahan gitu. Sobahan. Menyatakan waktu ya. Kalau dari segi terjemah pun dia ada di-nya di situ, di pagi hari. Iya. Misalnya di sini yaumul jum'ati kira-kira ada terjemah di-nya itu nyambung nggak teman-teman? Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Coba sih diterjemah ada di-nya. Bisa nggak? Atau enak nggak didengar? Nggak enak. Misalnya ya, yaumul jum'ati di hari Jumat, yaumun di hari mubarakun yang berkah. Dari segi terjemah pun bahasa Indonesia pun juga tidak bisa menerima kalau dia itu dzaraf. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat merupakan hari yang diberkahi. Itu. Jadi dari segi terjemah pun dia mendukung kalau bukan dzaraf. Kalau fi sobahi boleh-boleh saja, tapi sobahan itu sudah cukup. Dan dia menjadi dzaraf. Iya, jadi berdasarkan susunan kata pun nggak jadi masalah kalau pisobahi gitu ya. Aiwa. Tapi bukan Cuma dzaraf gitu aja. ini diperkenalkan jorok Zaman. waktu. Maafi soal, nggak ada pertanyaan? Ya itu Ustaz. Yang lazim Gimana? dipakainya itu fi subhi atau sobahan aja langsung gitu kayak jadi dorof. Sobahan. Yang biasa Sobahan. yang lazim. Yang dalam kitab itu sobahan. Biasanya fi sobah itu ketika ngomong saja. Jadi kalau ngomong kan bebas. Tapi kalau dalam dunia formal itu kayak misalnya perkuliahan atau rapat, itu nanti ya ibarat kalau bahasa Indonesia, misalnya bahasa Arabnya kurang bagus gitu aja. Makanya sempat dalam rapat itu di orang Arab, ana a'riful madzafun, pernah dengar? Ana a'riful madzafun, saya mengetahui para pegawai. Nah, diketawain sama lingkungannya, teman-temannya itu waktu rapat itu. Rapat besar. Kenapa kok diketawain? Jadi
waktu rapat itu menyebutkan gini, ana a'riful madzhafun, Saya mengetahui Karena menjadi para maf'ul. pegawai. pegawai. Nah, sahih. Misalnya di sini, ana a'riful madzhafun muwadzafina. Jadi diketawain karena muwadzafun salah. Salah dari segi i'rabnya, Mansub, Ustaz. gramatikalnya. Yang benar apa? Ana arifu, Muadzafin, muadzafin. Fin. ana arifu al-muwadzafin gitu. Jadi kalau di kalangan orang Arab itu ketika formal itu pakai bahasa yang baku. Formal seperti diskusi, aktivitas akademik, pembelajaran. Kalau dalam keseharian nggak terlalu dipakai. Ustaz, Afan Di bahasa. Ustaz. Itu kan nanti ana arif ya. Itu kan sudah ada domirnya. Jadi kalau arif aja nggak pakai anak, dan anak itu Lazim juga. tanpa pakai anak. Arif kan sudah pakai domir anak tuh di situ. Nggak pakai Aywa. anak di depan itu lazim. Lazim juga. Bahkan kalau dalam belajar awal itu disebutkan domirnya untuk mengetahui perbedaannya. Ana a'rifu, anta ta'rifu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau dibalik, misalnya a'rifu ana, itu nanti juga boleh. A'rifu ana. Kira-kira jadi apa ananya? Arifu anak. Jadi Jadi, ini udah maf'ul maf'ul. gitu ya. Maf'ul ya Ustaz. A'rifu ana muwadzafin. Oh, jadi Apa, fa'il. taukid. Fa'il. Taukid. 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 Oh, iya. Sama kayak ismi ana. Ismi ana boleh. Ana ismi juga boleh. Anak ismi anak. Jadi taukid. طيب طيب تفضل بسؤال قبل أستمر. Taib, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke dorof makan. Jadi kalau dorof zaman itu kan keterangan waktu. Kalau makan keterangan tempat. Definisinya sama. Mengandung makna tempat atau bermakna tempat. Dibaca nasab. Dan juga mengira-ngirakan huruf fi. Mengandung makna fi. Misalnya. Ahfadu surat al-Baqarati amama baiti. Saya menghafal surat Baqarah di depan rumahku. Jadi mana salah kalau misalnya ahfadu surat al-Baqarati fi amami baiti, mana salah. Kalau ini loh ya. Kalau fi sobah itu masih ada yang menggunakan. Tapi kalau fi amami ghairu musta'mal, tidak digunakan. Biasanya yang masih pemula itu ditambah fi. Padahal sebenarnya itu sudah mengandung makna fi, jadi nggak perlu ditambah fi. Kalau ditambah fi malah salah. Karena lafadz amama itu termasuk kalimat yang dia tidak bisa berubah. Nggak bisa amamu, nggak bisa amami. Amama ya amama. Mabni. Gitu. Nah, sahih. Jadi sudah mengandung fi. Ahfadu surat al-Baqarati amama baiti. Saya menghafal
surat Al-Baqarah di depan rumah saya. Misalnya lagi, astamiru dirasati kharijal biladi. Saya belajar, saya melanjutkan pembelajaranku kharijal biladi. Terjemahnya apa, teman-teman? Apa? Apa mana? Keluar negeri. Luar Di luar negeri. negeri. Di luar negeri. Luar negeri. Kharijal Yang ada biladi. di Di luar aku pakai nggak ke negeri. Nah, misalnya lagi asrahu ad-darsa dakhilal fasli. Saya menjelaskan pelajaran Di Di dalam luar kelas. kelas. di luar kelas. Di dalam kelas. di Oh, di luar. dalam. Oh iya. Beda. Di dalam kelas. Kelas. Nah, Di tayyib. dalam dakhil. Nah, sebagaimana dzaraf zaman, dzaraf makan pun juga wa in kana Ustaz. Halo? Ya, ada suara. Halo? Halo, Apa Ustaz. hilang? Tayyib? Ustaz. Ya, Sudah? Sudah Oke. dengar? sudah Ya. terdengar. Tayyib. Jadi sama konsepnya dengan yang dzaraf zaman. Dzaraf makan pun juga sama. Wa in kana la yatadammanu ma'na fi falaysa dzarfan. Jika tidak mengandung makna fi, maka dia juga bukan dzaraf walaupun menunjukkan makna tempat. Tempat. Mm-mm. Misalnya amamal baiti sayyaratun jadidatun. Amamal baiti sayyaratun jadidatun. Depan rumah ada mobil yang baru. Atau Baru. diterjemah bisa di depan rumah ada mobil yang baru. Tapi karena dia itu dari segi Arabnya saja itu dia tidak mengandung makna fi, maka dia bukan dzaraf. Dia jadi apa, teman-teman? Jar Amamal bait. majrur ya, Ustaz? Ada Jar majrur, Mudhof ilaih. laisa Terjemah. mudhof Mudhof ilaih, ilaih. susunan idhofah, sahih Mudhof benar. ilaih. Dzaraf madruf nanti dia jadinya Oh. dari segi susunannya, tapi dia kedudukannya menjadi khobar kalau ditaruh di depan. Khobar Oh, Khobar muqaddam, muqaddam. muqaddam. mubtada Maksudnya muakhar. ada muakhar. Tayyib. Menyesuaikan kedudukan kalimatnya. Cuman biasanya kalau dzaraf zaman sama dzaraf makan itu terletak di akhir, Oh, terletak setelah susunan kalimat. nggak ada yang di Misalnya, awal. kalau di awal berarti positif dia bukan Bukan dzaraf. bukan dzaraf zaman atau dzaraf makan. Misalnya indi sayyaratun jadidatun amamal baiti misalnya. Dia ditaruh di akhir. Itu nanti kalau dalam bahasa Indonesia ya masuk ke keterangan tempat, keterangan waktu. Tayyib. Indi sayyaratun jadidatun amamal baiti. Saya mempunyai mobil yang baru di depan rumah. Kalau yang ini Ustaz, yang awal itu amamal baiti sayyar menjadi datun, diterjemahkan bahasa Indonesia kan ada dinya juga Ustaz ya. Iya, cuman yang perlu kita ketahui emang kadang pas, kadang nggak sesuai. Ya, konteksnya Kadang Arab kebetulan ya. itu kadang kebetulan itu kita bisa mencari korelasi hubungan dalam bahasa Indonesia, kadang nggak pas. Jadi untuk pemahaman awal itu nanti ya gimana mudahnya. Contoh misalnya maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek, ya kan teman-teman? Tapi kalau secara rincinya ya dia bukan objek saja.
Karena nggak semua objek itu disebut maf'ul bi dalam bahasa Arab. Misalnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana wal hadisa. Hadisa di situ jadi apa, teman-teman? Qara'a Zaidun al-Qur'ana wal hadisa. Ma'tuf ya. Maktuf. Nah, kalau dari segi bahasa Indonesia sih dia termasuk objek kan? Iya. Tapi Objek kalau Iya, dalam itu bahasa Arab dia Qur'annya. bukan Itu disebut temennya. maf'ul bi. Tapi dia disebut maktuf. Yang mana harus mengikuti maktuf alaih. Qara'a Zaidun al-Qur'ana wal hadisa. Misalnya hmm, seperti kemarin itu donantu Zaidan qa'iman. Donantu Zaidan qa'iman. Kalau dari segi terjemah, qa'iman jadi apa, teman-teman? Kalau dari segi bahasa Indonesia loh. Donantu Zaidan qa'iman. Jadi maf'ul tadi ya. Donantu Zaidan qa'iman. Jadi Qa'imannya objek. jadi apa kalau dari segi bahasa Indonesia? Oh, kata kerja bahasa Indonesianya. Jadi Yang objek, qa'iman. bukan? Kalau diterjemah gimana? Donantu Zaidan qa'iman. Saya menduga Nih, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Aywa berdiri. Itu berdiri. Kalau dari segi terjemah, di situ mengandung orang yang qa'iman kan isim fa'il, orang yang berdiri. Ya kan? Kan isim fa'il. Nasirun, orang yang menolong. Qa'imun, orang yang berdiri. Katibun, orang yang menulis. Tapi kalau dalam segi nahwu susunan, dia bukan jadi sifat atau kalimat yang menunggu makna waktu, tapi dia jadi maf'ul bi yang kedua. Nah, ini yang saya maksud adalah kadang itu bisa kita mencari koreksi dalam segi bahasa Indonesia, kadang nggak bisa. Karena nggak emang dari sananya tidak menyebutkan demikian. Gitu, akhi Imam. Ustadz, Ya. kan tadi dikatakan amamal baiti itu dzaraf madruf ya, dzaraf madruf. Tapi bukan dzaraf gitu, gimana? Iya. Oh, beda ya Karena dia dzaraf. Oh iya. karena kalau dzaraf itu nanti kalau dari segi makna Jawa itu ada ing dalamnya. Oh, beda dzaraf Misalnya madruf. kalau yaumul jum'ati yaumul barakun, ya langsung utawi yaumul jum'ati dia jadi utawi. Bukan ing dalam. Jadi menyesuaikan kedudukan susunan kalimatnya. Gitu. Afan perjelas itu amal bait itu berarti dzaraf madruf, tapi juga idhofah juga susunannya tadi. Iya, kan susunan idhofah juga dia. Jadi memang kadang itu dalam susunan kalimat itu mempunyai banyak jabatan. Nah, itu saat mungkin yang agak bingung itu ketika banyak jabatan itu, ketika di Eropa itu bertumpuk-tumpuk yang mana dulu yang disebutkan itu Sat. Ya, bertumpuk-tumpuk nanti. Ya sama kayak misalnya sayyaratun jadidatun. Sayyaratun ini di samping dia jadi mubtada, dia juga jadi man'ut. Itu. Di samping dia jadi mubtada, dia juga jadi man'ut. Kalau dalam i'rab berupa bahasa Arabnya misalnya sayyaratun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa man'utun gitu. Dan dia juga man'ut. Kalau jadi datun dia cuma jadi na'at. Na'at saja. Kalau tarkib Eropa yang standar itu baku nggak Sat? Yang mana? I'rab yang Ya standar. tadi tarkib untuk Eropa tadi itu yang apa namanya susunannya itu
Itu ada bakunya nggak, Ustaz? Jadi, ada kitabnya. Cuman kadang itu disebutkan kedudukannya saja, kadang disebutkan i'rabnya saja. Mafil muskilah. Karena teman-teman bisa lihat i'rabul Quran misalnya. Biasanya di situ hanya menyebutkan kedudukannya saja. Kasir, kitabul i'rab kasir. Kitab yang menjelaskan tentang i'rab itu banyak. Baik, teman-teman ada pertanyaan? Kalau jorof makan itu kan sepertinya akan selalu berbentuk mudhof ilaih ya Ustaz. Nah, Waro al madrosa tapi itu kan amam soalnya nggak bisa hanya waro'a. Sama kayak qobla maghribi. Qobla maghribi. Yang mana kalau dia tidak diidhofakan nanti jadi dhammah. Qablu. Sama kayak ghairu. Harus diidhofakan, nggak bisa ghairu saja. Harus ghairullahi misalnya, ghairil maghdubi. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, harus diidhofahkan. Emang ada kalimat yang demikian. Termasuk amama waro'a. Kalau dzaraf zaman masih bisa sendiri, sobahan, lailan, abadan. Tayyib. Teman-teman sudah buka bab hal? Saya lanjutkan ke bab hal teman-teman ya, sebagai ganti yang kemarin sempat tertunda. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada alaina barakati fi dharaini amin ya rabbal alamin. Al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati. Kali ini kita membahas tentang hal. Hal itu adalah kalimat isim yang dibaca nasab yang digunakan untuk menjelaskan samarnya sahibul hal. Jadi gini teman-teman. Dhahaba Zaidun ilal masjidi. Zaid pergi ke masjid. Nah, keadaan Zaid ini kan banyak kemungkinan. Bisa jadi naik mobil, dalam keadaan naik mobil, dalam keadaan jalan kaki, Berlari. dalam keadaan ngesot misalnya, dalam keadaan berlari, dalam keadaan menangis. Nah, ketika kalimat itu menjelaskan sahibul hal ini pemilik keadaan, itu nanti dia jadi hal. Dan kalau hal, dia wajib nasab. Nah, biasanya itu terbuat dari isim fa'il. Sigot isim fa'il. Misalnya, nasran suruh nasron, fawa nasirun. Nah, fa'ilun. Jadi, dhahaba Zaidun ilal masjidi masyian. Zaid pergi ke masjid dalam keadaan berjalan atau jalan kaki. Qara'a Zaidun al-Qur'ana jalisan.
Zaid membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Terkadang kalau dari segi terjemah, ya boleh-boleh saja diterjemah dengan duduk juga boleh. Tapi dia bukan maf'ul mutlak, dia jadi hal. Kalau dari segi terjemah sih bebas-bebas saja, gimana bagusnya. Raja at-talibu ilal baiti bakian. Zaid pulang ke rumah bagian dalam keadaan menangis. Kaidahnya gimana? Surutul hal. Yang pertama hal harus nakirah. Jadi nggak boleh al-masya, nggak boleh teman-teman. Al-jalisa nggak boleh. Jadi dia harus nakirah. Masyan, jalisan, qaidan, khorijan misalnya. Syariban misalnya. Dia harus nakirah. Kemudian yang kedua la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dia terletak setelah sempurnanya kalam. Terletak setelah sempurnanya kalam. Jadi nggak bisa doraba zaitun masya nggak boleh teman-teman. Harus sempurna dulu kalimatnya. Qara'a zaitun jalisan nggak boleh. Harus disempurnakan dulu. Qara'a zaitun al-Qur'ana jalisan. Kemudian wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan. Sahibul halnya itu harus berupa ma'rifat. Jadi nggak boleh dhahaba rajulun ilal masjidi masyian, nggak boleh teman-teman. Jadi harus ma'rifat. Susunannya harus ma'rifat sahibul halnya. Harusnya. Naam, harus. Jadi dalam kitabnya disebutkan la yakunul hal illa nakiratan, hal itu harus berupa nakirah. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami, harus terletak setelah sempurnanya kalam. Wa la yakunu sahibuha ila ma'rifatan, dan sahibulnya harus berupa ma'rifat. Nah, poinnya di sini yang perlu digarisbawahi itu isim fa'il atau isim maf'ul. Teman-teman, walaupun di situ disebutkan dia itu terbuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Soalnya nanti kalau misalnya terbuat dari masdar, dia bukan jadi hal, teman-teman. Satu misal saya contohkan ya. Terbuat dari masdar berarti mutlak lagi. Naam. Oh, mau kembali kan? Enggak mau. Mau kembali. Syariba zaitun al-ma'a surban. Surban ini dia jadi apa, teman-teman? Jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak karena terbuat dari masdar. Tapi kalau dia jadi fa'il, misalnya syariban, misalnya Kamu senang nggak dek keterima UI? ja'a zaitun syariban al-ma'a. Telah datang Zaid dalam keadaan minum air. Syariban yang mana dia minum air. Ini jadi hal. Syariban jadi hal, kalau surban jadi maf'ul mutlak. Jadi kalau dari segi sifatnya, dia juga bisa menentukan kedudukan kalimatnya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan terkait bab hal? Tafadhol. Ustadz, kalau ada kata waqafa bihi isman mubina. Mubina di sini bukan hal berarti ya?
Dia terbuat dari apa? Coba. Wakafa bihi isman mubina. Eh, dia enggak menjelaskan al-marifat ya. Aywa. Jadi apa maksud tamyiz? Bukan. Bukan. Kalau tamyiz itu Mubina. nanti menjelaskan kalimat atau jumlah yang samar. Jumlah atau kalimatnya sama. Dan nanti kita juga bahas terkait tamyiz. Belum ya? Kita belum. Isman mubinat belum, tamyiz Oh, belum. belum. Oh, belum ya. Iya. Isman mubinan berarti bukan hal. Nah, bukan nama yang jelas. Isman Mubinan. Berarti itu mana Atman Ut ya Ustaz? Usman Mubina. Aywa, Natman juga bisa. Itu jawaban kan ini pilihan ganda nih, saya pernah ikutan ujian ini. Wakafa bihi isman mubina. Apakah jabatan kata yang garis merah itu kan mubinan. Saya Aywa. jawab hal salah. Tapi pilihan Halo? ya kajiannya tamiz. Tamyiz. Iya, pas diperiksa katanya tamiz. Salah juga. Loh, gak bisa. Nggak bisa ya. Gak bisa, nanti kita akan bahas. Ya. Jadi nggak ada jawaban Itu situ. Kenapa Ustaz? itu TOEFL atau apa? Enggak, ini saya kan ikutan tamyiz, metode tamyiz, terjemah Quran Oh, dengan tamyiz. Nah, lagi belajar, tahu ada pertanyaan seperti ini gitu. Ada ujian gitu. iya. Jadi tamyiz itu nanti beda lagi. Tamyiz itu lebih ke menjelaskan kesamaran lafat atau jumlah. Seperti syarib tukuban ma'an. Syarib tukuban ma'an. Saya minum secangkir. Secangkir itu kan banyak sekali kemungkinan. Ada secangkir air, secangkir kopi, secangkir teh. Oh, ikan penjelas tamyiz dulu, cuman menjelasin macam-macam katanya gitu. Ada macam-macam tamyiz. Ya udah nanti aja dibahas ya Ustaz. Mana Ustaz?
Ini udah habis waktunya tuh. Halo? Iya. Halo? Oke, Ustadz, udah kedengaran lagi. Baik. Eh, mungkin itu ukti mungkin yang salah. Coba, Hmm, coba ditulis saja. Saya terangkan langsung ya. ya. Ditulis saja. Apa kalimatnya? Wa kafa bihi isman mubina. Wakafa bihi. Isman mubina. Mubinan. Ini yang jadi tamyiz. Isman. Ismannya yang jadi tamyiz. Kalau mubinannya jadi naat. Ismannya atau mubinannya? Yang di garis merahnya malah mubinannya. Oh ya salah. Kalau Salah. isman baru tamyiz. Mungkin salah garisnya. Iya betul, salah garisnya. Namanya juga manusia. Iya. Kadang yang ditanyakan bisa sesuai dengan pernyataannya. Tapi insya Allah kita akan kupas tuntas juga terkait bab tamyiz. Jadi ukti sabar dulu. Oh ini bab tamyiz juga ada. Iya. Baik, teman-teman ada yang tanyakan terkait bab hal. Kayaknya kalau saya perhatiin ya Ustadz, semua bunyinya sama ya. Maksudnya Mirip-mirip. Mirip-mirip. iya Benar. mirip-mirip. Jadinya Susah saya bedainnya. bingung. Nah, tapi nanti akan saya, insya Allah saya akan cari perbedaannya. Tapi sebenarnya kalau dalam hal ini ya, maf'ul mutlak sama hal, yang pertama maf'ul mutlak terbuat dari apa? Maf'ul mutlak dari masfiil, masdar. Masdar. Yang kedua dia menunjukkan makna apa? Makna penguatan. Penguat. Jadi sebenarnya kalau sudah paham betul terkait ciri-cirinya, modelnya, itu nanti mampu membedakan ini jadi hal atau jadi maf'ul mutlak. Yang buat sama itu semuanya dibaca nasab gitu aja. Semuanya dibaca nasab. Itu yang buat sama itu. Karena dia termasuk isim-isim yang wajib dibaca nasab. Cuman titik terangnya kalau maf'ul mutlak terbuat dari masdar. Tapi kalau hal itu biasanya terbuat dari isim fa'il atau isim maf'ul. Julusan itu maf'ul mutlak, kalau jalisan Isim fa'il. hal. Hal. Jadi hal. Baru isim fa'il. Nah itu kan kebingungan tuh kadang-kadang. Jadi sebenarnya Julusan di masdar samping belajar, Iya. di samping belajar nahwu dari anak sendiri, memang teman-teman juga harus banyak membaca atau minimal punya terjemah khusus kitab terjemah apapun itu, nanti biar tambah wawasannya. Kalau Ustadz sendiri kan terbatas hanya kitab Jurumiyah saja. Tapi kadang juga ada tambahan dari saya karena perlu ditambahkan. Walaupun di Jurumiyah tidak dibahas, terkadang juga saya bahas. Karena penting juga seperti tadi faedah maf'ul mutlak. Yang mana di Jurumiyah tidak Tadi saya disebutkan. ketinggalan Ustadz baru nggak datang. Jadi mutlak itu masih. Nanti saya ini. Nanti bisa disimak videonya. Tayyib? Iya. Tayyib, liana waqtana qad intaha, hayana tatim dirasatan bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.